Mas Burhan, apa makna kritik dari PDI Perjuangan ini menurut Anda? Ya, ini menunjukkan rivalitas di antara partai pendukung Presiden Jokowi makin menguat Mhm. dan memang tidak terelakkan, apalagi 3 tahun jelang 2024. Pasti di antara mereka meskipun sekarang status kondan, itu punya kepentingan elektoral yang berbeda 2024 nanti. Oke. Jadi dalam konteks ini, meskipun secara normatif benar kritik yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, tetapi tidak hampa kepentingan politik. Mhm. Ya, saya maksud tidak hampa karena bagaimanapun PDI Perjuangan juga tentu wajar kalau was-was Jadi dengan was-was adanya ya? gerakan-gerakan, ya itu tidak terelakkan. Meskipun lagi-lagi Heeh. beberapa poin substansi kritikan tadi harus betul-betul dicermati ya, karena terus Mhm. terang Baik. ada beberapa menteri yang dosis pencitraannya jauh lebih kuat ketimbang kinerjanya. Siapa Mas Burhan? Kalau bisa disebutkan juga siapa saja menteri-menteri yang sudah mulai memoles diri menuju Sudah 2024? jadi rahasia umum. Kalau Pak Erlangga ini kan dosis kerjanya yang lebih banyak. Ada yang sebaliknya, dosis pencitraannya yang jauh lebih kuat. Hmm. Dan menurut saya itu lebih berbahaya. Saya sebut bahaya karena masyarakat tidak bodoh. Jadi mereka Oke. pasti mencermati kalau misalnya sosialisasi atau pencitraannya lebih kuat ketimbang kinerjanya, maka dikhawatirkan muncul kekhawatiran seperti Baik. yang disampaikan oleh elit PDI Perjuangan tadi. Oke. Kang Aceh, PDI Perjuangan menyatakan itu jangan terlalu fokus pada 2024. Golkar melihatnya dan juga Pak Erlangga menanggapinya? Iya, Pak Erlangga justru fokus pada kerja. Mhm. Salah satu tugas yang diemban oleh beliau sebagai Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, justru beliau Oke. fokus pada upaya bagaimana Indonesia Ya. bisa keluar dari krisis kesehatan dan kemudian pemulihan ekonomi. Oke, kalau begini, kalau begitu tidakkah kemudian kalah start dengan menteri-menteri yang tadi disebutkan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi lebih banyak mempoles diri pada 2024 karena Nah, Pak Erlangga fokus kalau pada kami- kinerja atau kerja sebagai Menko. Ya, Padahal kalau di Munas kami- kan sudah capres. Betul, makanya itu yang saya bilang, kalau kami berkeyakinan bahwa kalau Ketua Umum kami, ya Pak Erlangga yang diberikan amanah sebagai KCPN dan juga sebagai Menko Perekonomian, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dalam konteks pemulihan ekonomi dengan melakukan akselerasi, maka nanti publik yang akan bisa menilai mana sesungguhnya ya figur kabinet yang memang bekerja dalam konteks pemulihan ekonomi seperti yang dibutuhkan saat ini gitu loh. Oke. Bahwa kemudian kader partai melakukan sosialisasi, melakukan upaya untuk menaikkan popularitas melalui billboard dan lain-lain, itu kan sebetulnya adalah tugas biasa dari seorang kader partai untuk melakukan mempromosikan kader-kader terbaiknya gitu. Baik. Jadi Pak Erlangganya sendiri saya kira beliau sangat fokus kepada kinerjanya. Oke. Sementara tugas kepartean tidak boleh Baik. ditinggalkan Kang karena itu Aceh. bagian dari tugas konstitusional. Ya, di Munas Golkar kan sudah ditentukan bahwa mendukung Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar sebagai Capres 2024. Ya. Deklarasi relawan sudah. Tapi kenapa belum ada deklarasi dari Pak Erlangga Hartarto? Apakah itu karena sekarang fokus pada kinerja dulu, biarkan Ya, menteri-menteri yang lain untuk memoles diri atau deklarasi? Tentu Pak Erlangga sendiri, beliau beberapa kali menyampaikan bahwa beliau lebih fokus kepada kinerjanya sebagai Menko Perekonomian dan sebagai pemulihan ekonomi nasional. Nah, soal deklarasi saya kira nanti pada saatnya pasti akan dilakukan. Ini kan tahapan-tahapan pemilu saja belum mulai kok udah deklarasi gitu. Jadi di dalam proses tahapan penyelenggaraan Pilpres itu kan juga jelas ada tahap-tahapannya ya. Oke. Ini KPU saja dengan Komisi 2 masih berdebat soal kapan Wait and see ya pelaksanaannya. berarti Erlangga Hartarto. Tentu kan jelas. Saya Baik. kira ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Kita belum memasuki tahapan itu, tetapi tugas kader partai untuk salah satu tugas partai politik itu kan adalah bagaimana
Baik. melakukan promosi terhadap kader-kadernya untuk Oke. menduduki jabatan. Tinggal tunggu waktu berarti. Saya Tentu. ke Mas Burhanuddin Muhtadi terakhir, karena ini kan sudah mulai jadi perhatian masyarakat ketika ada menteri-menteri yang memoles diri menuju 2024. Ada yang overdosis menurut Anda untuk pencitraan dan juga polesannya. Menurut Anda sudahkah waktunya Presiden Jokowi lebih tegas mengingatkan menteri-menterinya kalau jangan overdosis lah, paling tidak kinerja juga diperhatikan? Sebenarnya soal overdosis tadi berlaku buat semua pejabat publik, bukan Oke. hanya menteri. Mengapa menteri saja yang diperhatikan? Padahal faktanya kan banyak juga kepala daerah yang overdosis dalam soal pencitraan. Jadi maksud saya kritik ini harus kita letakkan secara komprehensif, bukan hanya pada satu pihak saja, tetapi pada semua pejabat publik. Oke. Pertama, saya tidak memisahkan antara kinerja teknokratik dengan kinerja politik. Itu sesuatu yang bisa saling melengkapi. Oke. Nah, yang kedua, tetapi kalau misalnya faktor sosialisasi atau pencitraan yang terlalu kuat dosisnya, melupakan kinerjanya, itu bisa jadi bumerang buat pejabat publik itu sendiri. Jadi waktunya harus Bumerang tegas. adalah orang akan mempertanyakan, jangan-jangan itu hanya sekedar pencitraan, tetapi tidak mendapatkan basis dukungan teknokratik yang kuat, sehingga justru malah meruntuhkan popularitas dan elektabilitas sang pejabat yang overdosis tadi. Jadi menurut saya itu titik tengah ya, supaya semuanya win-win lah, rakyat diuntungkan. Harus berhati-hati ya. Tapi saat yang sama pejabat publik juga punya panggung untuk mensosialisasikan kinerjanya dengan cara yang benar. Oke, tokoh publik, pejabat publik harus berhati-hati dan berhitung antara memoles diri dan juga kinerja. Karena nanti dinamika untuk menuju Pilpres 2024 juga masih akan terus berlanjut. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih juga Kang Aceh Hasan Syadzili telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.